Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya serangkaian renungan singkat nih. Ada yang buat pagi, siang, sama malam yang Anda bagikan. Dan menariknya, semua ini berpusat pada satu gagasan inti, Tuhan sebagai terang. Saya lihat rujukannya kuat ke 1 Yohanes 1 ayat 5 ya, yang bilang Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, misi kita sekarang, coba bedah bareng-bareng apa sih artinya konsep terang ini dan gimana renungan-renungan ini menyarankan kita, Anda, buat menerapkannya sehari-hari. Yuk kita mulai. Iya, yang langsung kelihatan menarik itu gimana satu metafora aja terang bisa dikembangin jadi kayak panduan praktis gitu ya sepanjang hari. Mulai dari sifat dasar Tuhan sendiri, itu yang diangkat di renungan pagi. Betul. Renungan pagi itu kan menekankan banget kalau terang Tuhan itu murni. Sama sekali nggak ada bayangan gelap. Jadi ini bukan cuma soal siapa dia, tapi juga gimana ya atmosfer kehadirannya gitu. Kalau kita deket-deket dia, rasanya kayak otomatis gitu. Terang itu bakal nunjukin apa aja dalam diri kita yang mungkin kurang pas. Dan, nah ini penting dicatat nih. Sumbernya bilang ini bukan buat menghakimi lo ya, tapi justru buat nunjukin jalan menuju kekudusan. Itu sih intinya. Oh, jadi lebih ke arah pembentukan ya? Iya, makanya pertanyaan reflektifnya itu langsung ke intinya. Anda siap nggak gitu membiarkan terang Tuhan ini masuk nyorot ke dalam hati Anda? Oke, itu pagi ya, soal kemurnian. Nah, pas masuk renungan siang, konsep terang ini kayak diadu langsung ya sama kegelapan. Ya, kontrasnya jelas banget. Dan kegelapan di sini bukan cuma gelap biasa, tapi diartikan spesifik dosa yang disembunyiin, kompromi, atau mungkin kepura-puraan gitu ya. Gitu. Jadi ada semacam ketegangan di situ. Nggak bisa kita bilang dekat sama terang, tapi di sisi lain masih nyaman sama gelap. Jadi implikasinya ini panggilan buat jujur ya, transparan gitu di hadapan Tuhan. Tepat sekali, jadi ini tantangan etis yang personal banget. Renungan siangnya itu kayak mendorong kita buat periksa diri. Ada nggak sih ruang gelap dalam hidup yang mungkin sengaja kita tutupin dari terang Tuhan? Kayak audit spiritual gitu ya, mungkin ada nggak nyaman tapi perlu. Iya, hidup dalam terang itu artinya hidup dalam kejujuran total di hadapannya. Itu nyambung ke pertanyaan pribadi kedua ya, di renungan siang. Area mana nih yang masih Anda umpetin dalam gelap? Dan ada doa juga kan, minta keberanian buat bawa itu ke terang. Benar, butuh keberanian memang, ada sisi rentangnya di situ. Oke, nah dari introspeksi yang mungkin agak berat di siang hari, renungan malam ini rasanya bawa nuansa beda ya, kayak ada kelegaan gitu. Betul. Fokusnya geser. Dari yang tadinya periksa diri, sekarang lebih ke jaminan. Mengutip ayat lain, kan Yohanes 1 ayat 5. Oh, yang itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, itu dia. Nadanya beda banget kan? Iya, di sini kekuatannya ya. Malam kan identik sama gelap. Atau mungkin Anda lagi menghadapi kegelapan lain, misalnya ketakutan, kekhawatiran. Benar. Nah, renungan malam ini seolah bilang, tenang aja. Terang Tuhan yang ada di dalam diri Anda, yaitu Kristus, itu nggak bisa dikalahkan. Kegelapan nggak bakal menang. Ini pesan penghiburan dan rasa aman yang kuat banget, apalagi pas di akhir hari ya. Semua kegelapan tadi, entah sisa dosa yang siang tadi diakui, atau mungkin ketakutan baru, itu nggak punya kuasa akhir atas terang Tuhan. Jadi kayak semacam jaminan penutup hari gitu ya. Iya, makanya ajakannya itu buat beristirahat dalam jaminan itu. Refleksi akhirnya juga jadi lebih menenangkan. Oke, malam ini kegelapan spesifik apa, entah takut, entah khawatir, yang perlu Anda serahkan pada terang Kristus. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, rangkaian renungan ini tuh membangun pemahaman soal Tuhan sebagai terang secara berlapis. Awalnya terang sebagai standar kemurnian yang mengungkap, terus jadi panggilan buat hidup jujur, nggak kompromi, dan akhirnya jadi sumber kekuatan dan rasa aman yang nggak tergoyahkan gitu ya, melawan gelap. Iya, pas banget. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, tema terang lawan gelap ini kan sebenarnya narasi utama ya di banyak tradisi spiritual. Nah, renungan-renungan ini menurut saya berhasil menerjemahkan konsep gede itu jadi praktek refleksi harian yang personal banget. Dan mudah diakses ya, pagi, siang, malam. Betul, dari pemurnian, terus ke kejujuran, sampai akhirnya ke penghiburan. Ada alurnya, menarik banget alurnya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat renungkan lebih lanjut.
Kalau memang terang ini, seperti kata renungan malam, terus bersinar dan gak bisa dikalahkan kegelapan. Gimana ya kalau kesadaran akan hadirnya terang ini bisa kita bawa terus-menerus? Gak cuma pas momen renungan aja gitu. Gimana kesadaran konstan ini bisa mengubah cara Anda menghadapi momen-momen gelap yang gak terduga, yang pasti ada aja kan dalam keseharian?